Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Dava Putra Wibowo dengan NPM 20170511061 dari kelas D. Di sini saya akan menjelaskan minimasi DFA untuk mata kuliah Teori Bahasa dan Automata untuk menjelaskan tugas 5 dan penjelasan untuk pembahasan kuis. Langsung saja. Yang pertama ada pengertian dari minimasi DFA. Untuk pengertian minimasi DFA sendiri itu dalam teori automata, minimalisasi DFA adalah tugas mengubah otomat terbatas deterministik yang diberikan menjadi DFA setara yang memiliki jumlah minimum untuk disetarakan. Di sini, dua DFA disebut setara jika mereka mengenali bahasa reguler yang sama. Untuk catatannya, yang bisa diminimalisi ini hanya bentuk DFA saja. Jika masih berbentuk NFA, maka ubahlah menjadi bentuk DFA terlebih dahulu, menjadi DFA yang ekivalen. Yang kedua itu ada penjelasan tentang metode filling table. Untuk metode filling table sendiri, caranya yang pertama yaitu kita pisahkan non final state dan final state. Di sini untuk gambar yang ini non final state-nya berada di 1 dan 3 dan untuk final state-nya berada di 2. Dapat dilihat di gambar. Lalu langkah yang kedua adalah masukkan input ke setiap state seperti di bawah. Jika ada lebih dari satu state yang mengarah ke state yang sama dalam input yang sama, maka dikatakan indistinguishable. Nah, dapat lihat di sini untuk state 1 dan 3 dikatakan indistinguishable karena jika diberi input A dan B akan mengarah ke state yang sama. Dapat dilihat di sini untuk 1 jika diinputkan A dan B seperti ini akan mengarah ke state yang sama. Jika diinputkan dengan A maka akan menuju state 2 atau final state-nya. Begitu pula yang 3. Lalu langkah yang ketiga ada membuat tabel minimalisasi. Caranya yaitu buat tabel dengan kolom sesuai jumlah state 1 dan baris jumlah state 1. Beri tanda X jika pasangan state tidak sama atau indistinguishable dan tanda O bila pasangan state ekivalen atau indistinguishable. Dapat dilihat seperti di bawah ini. Untuk langkah yang keempat kita dapat membuat transition diagram dari langkah-langkah sebelumnya. Untuk transition diagram yang diminimalisasi dapat dilihat seperti di sini. Karena 1 dan 3 itu sama, maka dapat dijadikan 1 seperti ini, gitu. Lalu metode selanjutnya ada metode partisi. Dalam metode partisi ini dimulai dengan membagi seluruh state ke dalam 2 grup, yaitu grup final state dan non-final state. Ini berarti bahwa final state dan non-final state adalah 2 jenis state yang jelas berbeda. Oleh karena itu, mereka tidak dapat dijadikan ke dalam satu grup. Contohnya dapat kita lihat di sini. Berikut ini adalah fungsi transisi dari DFA. Di sini state A sampai dengan H adalah non-final state, sedangkan sisanya I merupakan final state. Sehingga kita mempunyai grup 1 yang berisi A sampai H dan grup 2 yang berisikan state 1. Nah, untuk langkah berikutnya itu kita adalah melakukan pengecekan apakah fungsi transisi dari state di setiap grup memiliki arah tujuan yang seragam. Jika state sudah memiliki arah yang sama, maka tidak perlu lagi melakukan partisi. Dan ini berarti bahwa state di dalam grup yang sama tersebut dapat di-merge menjadi satu atau diminimalisasikan menjadi satu state saja. Untuk grup tabel hasil partisi yang pertama dapat dilihat seperti di gambar. Ada grup 1 dan grup 2. Yang pertama itu ada di state A sampai H dan grup 2 ada state I. Dapat dilihat bahwa transisi yang ada di dalam grup 1 tidak semuanya mengarah pada grup yang sama. Contohnya di sini adalah transisi state F, G dan H yang mempunyai transisi berbeda dengan state A, B, C, D dan E. Lihat seperti di sini. Untuk ini FGH itu memiliki transisi ke I atau grup 2 dan untuk ABCDE ini terdapat transisi sendiri. Oleh karena itu, pada langkah berikutnya grup ini akan dipartisi kembali menjadi grup yang lebih kecil dan dilakukan pengecekan kembali fungsi transisi dari setiap state yang ke grup yang baru dibentuk. Nah, di sini merupakan tabel hasil partisi kedua. Terdapat 4 buah grup terdapat 4 buah grup dan di dalam grup 1 terdapat
state yang tidak searah fungsi transisinya, yaitu state E ini, sehingga kita perlu melakukan partisi lagi. State E berbeda sendiri arahnya. Lalu hasil dari partisi table saat ini masih memiliki grup dengan fungsi transisi yang tidak searah, yaitu state A berbeda dengan state B, C, dan D. Oleh karena itu, kita akan melakukan partisi kembali. Seperti di sini, masih sangat berbeda. Lalu ini merupakan hasil minimalisasi, maaf ini typo, hasil minimalisasi table. Setelah dilakukan partisi, maka akan dilakukan pengecekan kembali untuk setiap fungsi transisi pada setiap grup tersebut. Jika semua state dalam grup sudah seragam, maka berarti partisi telah selesai dilakukan, dan state yang memiliki arah yang sama atau di dalam grup yang sama berarti dapat di-merge menjadi satu state saja. Contoh state BCD ini memiliki arah transisi yang sama. Oleh karena itu, dalam DFA yang baru hanya memerlukan sebuah state saja untuk menggantikan ketiga state tersebut. Dilihat ini untuk BCD sudah sama semua. Lalu untuk E itu ada sendiri, lalu untuk FG itu sama semua. Nah, berikut adalah hasil dari DFA yang telah diminimalisasikan, di mana state yang awalnya berjumlah 9 menjadi 6. Seperti lihat di sini, untuk BCD, state BCD digrupkan menjadi 1, lalu state FG juga digrupkan menjadi 1. Lalu kita masuk ke pembahasan kuis. Untuk soal pertama, yaitu kita menentukan epsilon closure dari setiap state. Di sini terdapat diketahui NFA dengan epsilon move seperti ini. Lalu untuk epsilon closure setiap state, yaitu untuk epsilon closure state A itu berada di A, B, C. Dapat lihat di sini. Lalu untuk epsilon closure yang B, ia terdapat di B dan C. Lalu untuk epsilon closure yang C dapat di C. Oke. Kita lanjut ke soal kedua. Soal kedua ini ekivalensi NFA dengan epsilon move. Untuk pembahasannya, langkah pertama kita harus membuat tabel transisi. Untuk tabel transisinya kita dapat melihat seperti di sini. Jika diinputkan dengan epsilon atau 0 atau 1, maka akan muncul di sini sesuai dengan digambar. Lalu untuk langkah kedua, tentukan epsilon closure setiap state. Nah, di sini epsilon closure A itu state A maksud saya berada di A dan B. Lalu untuk epsilon closure B itu berada di B. Lalu untuk epsilon closure C itu ada di B dan C. Lalu untuk langkah ketiga, itu kita menentukan fungsi transisi baru. Di sini ada fungsi transisi A0 itu sama dengan epsilon closure. Untuk fungsi transisi epsilon closure A, B itu 0. Lalu di sini ada epsilon diminimalisasikan epsilon closure fungsi transisi A, 0 yang akan menghasilkan A, B. Begitupun seterusnya sampai mendapatkan fungsi transisi yang baru. Untuk langkah keempat, buat tabel transisi NFA tanpa epsilon move berdasarkan langkah 3. Kita sudah melakukan transisi NFA tanpa epsilon move di langkah ketiga, maka di sini kita membuat tabelnya. Tabel dari langkah ketiga tadi kita buat dengan inputan 0 atau 1 saja, sehingga menghasilkan seperti ini, yang akan menghasilkan state akhir yang seperti ini. Oke, untuk soal ketiga ini mirip dengan soal kedua, hanya saja beda soal. Sini ekivalensi NFA DG epsilon move. Untuk pembahasannya sama seperti tadi, kita yang langkah pertama itu membuat tabel transisi. Tabel transisinya mengikuti dari gambar yang di sini. Lalu langkah kedua, kita menentukan epsilon closure setiap state. Di sini ada epsilon closure A, state A itu berada di A, B dan C. Lalu epsilon closure yang B itu berada di B. Lalu ada epsilon closure yang C ada di B dan C. Nah, untuk langkah ketiga sama seperti tadi, kita menentukan fungsi transisi baru yang dapat dilihat di sini. Lalu langkah keempat, itu kita membuat tabel transisi NFA tanpa epsilon move berdasarkan langkah ketiga. Sama seperti tadi, kita membuat tabel NFA
dengan inputan 0 atau 1 saja dengan membuang epsilon move seperti setelah dilakukan dari langkah ketiga tadi. Lalu yang akan menghasilkan state akhir di sini. Nah, kita berlanjut ke soal keempat, yaitu reduksi state. Kita dapat melihat untuk DFA di sini. Lalu selanjutnya, tahap yang dilakukan untuk reduksi jumlah state adalah yang pertama itu tidak ada state yang tak dicapai dari state awal. Lalu yang kedua, kita catat state yang distinguishable sebagai berikut. Yaitu kita dapat dilihat dari gambar tadi, yaitu pasangan A, E, ada pasangan B, E, pasangan C, E, dan pasangan D, E. Nah, dicatat dari A, B, C, D dan F, lalu E dan F. Lalu kita menentukan pasangan state lain. Sini misalkan pasangan A, B itu dengan fungsi transisi A,1 sama dengan D, dan begitu seterusnya. Sedangkan D, E itu distinguishable, maka A, B juga distinguishable. Begitu seterusnya seperti yang lain. Lalu di langkah yang keempat, kita periksa semua pasangan state. Pasangan state tadi kita periksa lagi untuk state yang distinguishable dan indistinguishable. Kita dapat dilihat di sini untuk pasangan distinguishable kita mendapatkan pasangan A, B, B, E, C dan E, D dan E, A dan B, A dan C, dan A dan D. Untuk pasangan indistinguishable itu ada B dan C, B dan D, dan C dan D. Lalu langkah yang kelima itu Q1 indistinguishable C. Lalu C ini distinguishable dengan D, maka B, C, D itu saling indistinguishable dan dapat dijelaskan dalam satu state. Lalu untuk gambar akhir setelah direduksi adalah seperti ini. Untuk A, B, C, D tadi dapat disatukan, maka berada di satu state. Baik, terima kasih. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.